Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bayana Sari dari Prodi Desain Komunikasi. Di sini saya akan membacakan soal dari tugas manajemen desain. Yang pertama, di sini ada 7 soal. Yang pertama, apakah arti dari manajemen itu? Oke, secara umum itu pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan perorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dan masyarakat luas. Oke. Soal kedua, manajemen dibagi menjadi berapa konsentrasi dan jelaskan minimal 5. Oke. Jadi ini ada 5 jenis. Yang pertama itu ada manajemen produksi, yang kedua ada manajemen operasi, yang ketiga ada manajemen strategis, yang keempat ada manajemen pemasaran, dan yang kelima itu ada manajemen keuangan. Oke, manajemen produksi sendiri yaitu manajemen yang sangat banyak pada perusahaan atau industri yang kita ketahui. Sebenarnya semuanya industri itu harus mempunyai manajemen produk dan juga interupsi. Untuk mengandalkan suatu produk itu harus diwenangi Irjen Produk, sehingga apapun yang berkaitan dengan produk, kualitas dan kuantitas suatu produk itu di-manage oleh manajemen produksi. Gitu. Dan manajemen operasi yaitu penting karena manajemen operasi berkaitan erat dengan manajemen produksi. Manajemen produksi sendiri itu untuk memastikan secara efisien dan tentunya memastikan secara efektif untuk mengembangkan suatu produknya. Ya, tugas utama dari manajemen operasi itu bertanggung jawab untuk mengelola pengumpulan bahan mentah dan bahan-bahan lainnya yang kemudian diproses. Dalam manajemen operasi juga ada namanya tata cara kerja untuk mengolah suatu bahan. Jika ada prosedur kerja dari perusahaan atau industri itu. Selanjutnya ada manajemen strategis. Manajemen strategis ini di mana lokasi strategis sangat diatur sedemikian rupa untuk bisa menetapkan secara garis besar alur mereka secara strategis dan menetapkan tujuan atau sasaran yang akan dicapai suatu industri. Manajemen strategis juga menjawab pada perencanaan pengembangan suatu perusahaan. Jadi suatu perusahaan tanpa adanya manajemen strategis itu akan berpengaruh pada suatu industri pada perusahaan itu tersendiri. Lanjut, ada manajemen pemasaran, yaitu suatu produk jika sudah jadi kemudian disalurkan ke sebuah industri, ini akan mempunyai sebuah proses yang panjang. Untuk mencapai suatu kebutuhan konsumen, salah satunya itu bagaimana dia menjual suatu produknya dan mengantisipasi harga jual yang ada di pasar. Sangat diperlukan dalam manajemen pemasaran. Lalu ada manajemen keuangan, yaitu bagaimana suatu industri atau perusahaan mengatur keuangannya dan memberikan suatu detail tentang keuangan mereka. Oke. Terus di sini ada soal nomor mengapa dalam industri kreatif DKP memerlukan manajemen. Menurut saya penting karena suatu perusahaan atau industri jika tidak memiliki suatu manajemen, ia akan tidak teratur atau tidak efektif. Maka dari itu dengan adanya manajemen dalam suatu industri, apalagi dalam industri kreatif DKV ini dapat membantu agar lebih efektif. Lalu soal nomor 4,
unsur-unsur apa saja yang menjadi pendorong keberhasilan dalam membangun manajemen perusahaan yang baik. Di sini ada 4 unsur yang menjadi pendorong keberhasilan dalam membangun manajemen perusahaan yang baik. Yang pertama ada SDM, mental, modal, dan marketing. SDM sendiri, bagaimana SDM bisa berpengalaman dan berpengetahuan tinggi supaya dampak dalam suatu industri atau suatu perusahaan tersebut. Jadi SDM ini sangat diperlukan dan berpengaruh besar bagi suatu industri atau suatu perusahaan. Lalu ada faktor pendukung mental, yaitu jika tidak ada mental saja tidak akan berjalan dengan baik suatu industri atau perusahaan itu. Yang ketiga ada modal, sesuatu yang ingin kita produksi atau sesuatu yang ingin kita kembangkan pastinya membutuhkan modal. Tapi modal itu termasuk hal yang lebih mendukung elemen yang SDM dan mental tadi. Keempat itu ada marketing. Jadi suatu brand atau suatu produk maksudnya, jika menjalani marketingnya tidak bagus, maka akan berdampak pada 2 kemungkinan, yaitu pertama, brand tersebut akan mengalami kebangkrutan atau brand tersebut akan tidak dikenal oleh masyarakat luas. Lalu ada soal nomor 5, apa ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik? Menurut saya ada 6 ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik. Pertama, lingkungan kerja yang aman dan mendukung. Kedua, bertanggung jawab. Ketiga, disiplin. 4, pandai membangun motivasi. 5, memiliki kemampuan berkomunikasi dan analisis. Dan yang keenam, memiliki integritas dan kejujuran. Lanjut ke soal nomor 6. Apa standar manajemen yang baik itu? Menurut saya, standar manajemen yang baik itu ada meninjau proses. Yang pertama itu ada meninjau proses bisnis perusahaan. Hal ini diperlukan guna mengetahui pola bisnis perusahaan dengan baik, serta mengetahui proses bisnis yang benar dari mulai input, proses, sampai outputnya. Yang kedua ada meninjau struktur organisasi perusahaan, yaitu struktur organisasi yang ideal adalah struktur organisasi yang dibuat berdasarkan proses bisnis yang ada, bukan struktur organisasi yang dibuat sekehendak hati atau asal-asalan. Yang ketiga ada meninjau sarana dan prasarana perusahaan. Jadi sarana dan prasarana perusahaan sangat diperlukan dalam memperbaiki sistem manajemen perusahaan. Hal ini diperlukan sebagai penunjang dalam menjalankan suatu sistem manajemen, sehingga sistem yang ada menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat ada meninjau kembali efektivitas sistem yang sudah berjalan di dalam perusahaan. Jadi meninjau kembali sistem yang sudah berjalan, apakah sistem itu bakal berjalan secara efektif atau sebaliknya. Yang kelima ada meninjau kembali komitmen dari pimpinan perusahaan. Jadi meninjau ulang komitmen pimpinan perusahaan itu penting karena sebagus apapun sistem yang dibuat, tanpa adanya komitmen yang baik dari manajemen, maka semuanya akan sia-sia. Lalu ada keselamatan kerja, di mana suatu perusahaan memiliki aturan yang dapat menjamin keselamatan kerja karyawan. Dan yang terakhir itu ada saran atau masukan yang dapat menjadi evaluasi suatu perusahaan tersebut agar lebih baik ke depannya. Oke, nomor 7 ini sebutkan 2 contoh perusahaan yang memiliki manajemen yang baik dan ceritakan bagaimana mereka membangunnya. Oke, di sini saya memilih dua perusahaan. Itu pertama ada Apple. Apple merupakan perusahaan yang terbaik hingga saat ini, tapi Apple juga pernah mengalami kebangkrutan pada saat Windows mulai datang. Setelah itu Apple bangkit kembali dan muncul dengan gaya baru mereka hingga saat ini,
bisa bersaing dan jadi brand yang populer dan bisa bersaing dengan brand-brand yang lainnya. Lalu perusahaan kedua ini ada PLN, perusahaan dari dalam negeri, yaitu perusahaan listrik ini juga mulai mengalami kebangkrutan pada saat penjajahan Belanda. Tetapi ketika Indonesia merdeka, listrik yang ada mulai berkembang ke seluruh penjuru Nusantara dan menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya untuk penyampaian tugas manajemen desain di tugas pertama ini. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.